Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat teman Radio Jurik yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Malam Jumat Kliwon. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku melihat jam menunjukkan pukul 1 pagi. Ini adalah hari ketiga aku tidur larut malam gara-gara laporan PKL yang belum selesai. Karena aku sangat malas, akhirnya tugasku menumpuk dan membuatku harus bergadang untuk beberapa hari ini. Kevin akhir-akhir ini menjadi temanku dalam mengerjakan tugas. Selain itu, sebuah radio dan TV juga membuatku dari rasa bosan mengerjakan laporan ini. Aku kos di sebuah kosan yang memiliki kamar cukup banyak. Kamarku bernomor 19 yang letaknya tepat di tengah lorong, namun aku nyaman di sana. Suatu hari di kampus temanku bilang dia lagi kebelet dan terus-terusan buang air besar. Seperti temanku Aji kurang enak badan. Untuk itu dia meminjam kamar kosku untuk beristirahat. Karena aku masih ada urusan di kampus, aku pun memberikan kunci kamar kosku kepada temanku yang namanya Aji. Aji pun langsung pergi ke kosan. Sementara aku masih menunggu Pak Ridwan, dosenku. Tapi beliau tidak datang. Apa boleh buat? Kira-kira jam 6 sore aku pun kembali ke kosan. Sampai di depan kosan terlihat lampu kamarku menyala. Ketika aku akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Aku pun mengetuknya. Ji, bangun, bangun Ji, aku sudah datang. Bukain pintunya Ji, ucapku. Aji sepertinya tertidur pulas, tapi sepertinya aku mendengar suara Aji dari dalam dan juga suara beberapa orang lainnya. Aku pun terdiam dan menunggu, lalu tiba-tiba gagang pintuku bergerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam sambil terdengar suara tertawa kecil dari dalam kamar. Gagang itu pun akhirnya berhenti bergerak. Aku memanggil Aji kembali, namun mendadak kamarku menjadi hening. Tidak lama kemudian, dari arah tangga muncul seseorang yang berjalan mendekatiku. Aku begitu kaget ketika yang aku lihat itu adalah Aji. Aku bertanya kepada dia, dari mana? Aji pun menjawab kalau dia dari apotek habis membeli obat. Dia berkata sambil menyodorkan kunci kamar dan langsung pamit kepadaku. Aku hanya bisa diam. Setelah Aji pulang, aku langsung membuka pintu kamarku yang ternyata terkunci dari luar. Di dalam ruangan kamarku memang tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku memeriksa ruang kamar yang tampak jelas benar-benar kosong. Aku mencoba untuk menghiraukannya dan langsung tidur di ranjangku. Hingga beberapa menit kemudian aku pun tertidur. Ketika aku terbangun, terlihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku langsung bergegas ke kamar mandi dan mengganti baju. Lalu aku ke depan laptopku untuk melanjutkan laporanku lagi. Sepertinya tugas laporan ini membuatku lupa akan kejadian tadi. Namun tak lama kemudian aku mendengar suara berisik, seperti orang-orang mengobrol dari arah luar kamarku. Aku lalu membuka pintu dan melihat keluar.
Di lorong tidak terlihat siapapun, namun suara ribut itu masih terdengar jelas. Karena sangat ribut suaranya, aku pun membanting pintu agar terdengar menyindir mereka. Suara itu pun perlahan berhenti. Lalu aku lanjut menulis laporanku sampai aku mulai mendengar suara tetesan air. Kenapa malam ini banyak sekali gangguan? Aku lalu memeriksa kamar mandi dan melihat keran air tidak ada yang bocor. Namun saat aku berbalik dan melihat ke arah ventilasi bawah di pintu depan, di pintu kamarku, di sana terlihat sebuah genangan air. Aku pun penasaran, tadi tidak ada air di sana. Rasa penasaranku membawaku untuk membuka pintu. Saat aku membuka pintunya, astaga, aku langsung terperanjat karena di depan pintuku terdapat banyak sekali kepala-kepala yang berterbangan tanpa badan. Wajahnya hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Aku melihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur keluar dan meneteskan air liur ke lantaiku. Suara gaduh ini jelas terdengar dari sosok itu. Aku langsung lemas dan hanya bisa terdiam saat itu. Lalu aku bersembunyi di balik selimut sampai akhirnya sosok itu pun menghilang. Bergegas aku lari keluar dari kamarku. Malam itu pun aku tidak tidur di kamar kosku. Karena takut, akhirnya aku bergadang semalaman di kamar temanku. Aku tidak bisa tidur. Sosok tadi sangat mengerikan, sangat menggangguku. Setelah aku bercerita kepada temanku, aku pun baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tapi aku tidak tahu kenapa sampai diganggu sosok itu. Mungkin terkadang sesuatu yang terjadi itu memang tidak perlu ada alasannya. Karena tempat tersebut, tempat kosanku dulunya, yaitu tempat orang bunuh diri. Jadi setiap malam Jumat Kliwon, hantu-hantu tersebut mengganggu orang yang ngekos di kosan tersebut. Tamat. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Malam Jumat Kliwon. Terima kasih buat teman Radio Jurik semuanya yang sudah mengikuti channel kami. Semoga cerita kami bisa menghibur teman Radio Jurik semuanya. Buat teman Radio Jurik, alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.